Halo sobat semuanya yang ada di bumi, semoga baik-baik saja. Kumaha daramang sadayana, atau apa kabar kalian semuanya? Jadi pertama di video kali ini saya membuat alur cerita film, yang dimana saya baru kali ini membuat alur cerita film yang ingin seperti Sak Hayang, IQ 7, dan semua pencinta alur cerita film. Semoga di channel saya membuat kalian terhibur, oke? Langsung ke filmnya, tidak usah basa-basi, let's move. Jadi video kali ini saya akan bahas alur cerita film yang berjudul 16 Blok. 16 Blok adalah film bergenre thriller aksi tahun 2006. Film ini berkisah tentang beratnya kehidupan seorang polisi. Waktu istirahat dan biasa bersenang-senang adalah sejarah yang paling berharga. Kehidupan pribadi seringkali kalah dengan tugas. Film ini disutradarai oleh Richard Donner dan dibintangi oleh kakak saya Bruce Willis, Mos Def, dan David Morse. Oke, tanpa langsung berlama-lama masuk ke intronya. Cerita dimulai dengan seseorang yang duduk di dalam bus di mana ia merekam pesan untuk entah siapa namanya. Yang jelas ia berkata ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, terlepas dari apa yang polisi mungkin sudah terjadi. Dan film 16 Blok pun dimulai. Dalam adegan ini kita melihat polisi membawa gedung apartemen di New York City, di mana mereka menemukan dua anggota geng Latino tertembak dan terbunuh. Mereka harus membersihkan tempat kejadian menunggu pemeriksa mayat tiba. Lalu kita mendengar kapten berkata untuk memanggil seseorang yang tak mereka butuhkan mengawasi tempat kejadian. Di sini kita melihat Jack masuk ke apartemen, menyentuh semua yang ada di ruangan itu dan mencari alkohol. Ia tampaknya stres, tidak sadar minum saat bekerja. Jelas sangat itu tidak membantu. Selanjutnya kita melihat tiba di kantornya. Tampaknya ia telah bekerja lembur dan belum tidur. Jack sedikit pincang yang sejatinya bagaimana karirnya sebagai detektif top berakhir pada hari ia tidak bisa lagi berjalan dengan benar. Saat ia keluar dari kantor, kaptennya datang menyerahkan kepada Jack berkas kasus yang sangat sederhana. Biasanya dilakukan oleh para polisi, tapi kaptennya ia meminta Jack untuk mengawal seorang saksi yang bernama Eddie Bunker ke gedung pengadilan yang berjarak 16 blok dari kantor polisi untuk bersaksi di depan Dewan Juri Agung yang memiliki waktu 118 menit untuk melakukannya. Jack sempat menolak tetapi dipaksa untuk mengambilnya, jadi ia menurutinya. I'll let you come and work late tomorrow. Di sini kita melihat Eddie di sel tahanan penjara, seorang Afrika Amerika yang seharian ngobrol tanpa busana yang sedang mengobrol. Tanpa basa-basi, Jack datang untuk mengawalnya keluar. Di dalam mobil saat diborgol, Eddie terus ngoceh terus dan membuat Jack kesal. Jalanan sangat macet, jadi Jack merasa punya banyak waktu berhenti untuk membeli minuman keras di toko. Sementara Eddie dikurung di dalam mobil. Ayo, si Jack si Eddie mau dibawa ke pengadilan, kenal si Jack keren di tempat minuman keras. Pan kesel orang ge. Saat Jack membeli alkohol di toko, seorang pria berpakaian seragam petugas kebersihan mendekati mobil dan mengeluarkan senjatanya untuk menembak Eddie. Tetapi dia tertembak mati oleh Jack saat keluar dari toko. Kekacauan terjadi di mana-mana setelah tembakan itu, dan sepertinya Jack begitu membekunya sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa dia ditembak oleh pria bersenjata kedua. Tembakan terjadi lagi. Jack melompat ke dalam mobil mengarahkannya balik ke pria bersenjata itu dan berhasil melarikan diri. Jack lalu membawa Eddie ke sebuah bar yang tampak sangat mengenalnya dan meminta pemiliknya untuk mengusir semua orang keluar dari bar termasuk pemiliknya. Jack menelepon kantor polisi untuk meminta bantuan tetapi Jack terlambat. Mantan rekan tim Jack, Frank, datang. Dia adalah detektif pembunuhan sekaligus juga membawa teman-temannya Frank. Jack? You all right?
Frank ini adalah pria yang tenang, dia pandai berbicara dari kata-katanya, terdengar begitu lembut. Dia mengatakan bahwa dia mendengar panggilan telepon yang berada di sekitar sudut, jadi dia mampir untuk membantu. Frank mengatakan dia akan melanjutkannya dari sini. Jack hendak menurutinya, tetapi kali ini Eddie masih ngoceh terus, dia gak berhenti berbicara sejak mereka ditembak. Dia terus marah-marah tentang mengapa Jack mempertaruhkan nyawanya, berhenti untuk minum, dan sebagainya. Bagaimanapun dia terus berbicara, sampai detektif lain pun datang ke bar. Seketika Eddie langsung terdiam, seolah-olah dia kenal dengan pria itu. Jack melihat detektif itu ada sesuatu yang mencurigakan. Frank melanjutkan menjelaskan kepada Jack bahwa Eddie akan bersaksi melawan banyak polisi kotor, termasuk seorang kepala polisi di ruang sidang. Dia akan menghancurkan banyak kehidupan polisi yang baik dengan mengatakan apa yang dia lihat. Dijelaskan kemudian dalam beberapa urutan bahwa Eddie menyaksikan polisi kotor melakukan transaksi ilegal, bahkan membunuh beberapa orang. You know, just the wrong time and the wrong place for you today. Frank mengambil pistol Jack, menyerahkan kepada temannya, lalu temannya itu membersihkan pistolnya, meletakkannya di tangan Eddie. Kemudian mereka melepaskan tembakan dengan Eddie memegang pistol, seolah-olah tampak seperti dia merampas pistol dan mencoba membunuh polisi. Lalu Eddie akan ditodong dan dieksekusi di bar. Here we go. All right, here we go. Jack. Squeeze the trigger. Tiba-tiba Jack mengambil senjata pemilik bar dan menembak kaki polisi. Lalu Jack membawa Eddie keluar melalui pintu belakang. Frank sekarang benar-benar marah, masih mempertahankan ketenangannya, memanggil lebih banyak bala bantuan untuk menemukan Jack dan Eddie. Sekarang menuntut bahwa Jack marah mulai menembaki polisi. Lalu Jack memasuki sebuah apartemen yang mungkin pernah ditinggalinya karena ia tahu di mana kunci cadangan disembunyikan. Lalu ia masuk dan mencari di lemari untuk mengambil senjatanya. Oh iya, jadi apartemen itu sebenarnya milik saudara perempuannya ya, yang bernama Diane. Frank tahu bahwa saudara perempuannya Jack tinggal di sekitar apartemen itu. Jadi ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa apartemen itu, tetapi anak buah Frank ketahuan. Kemudian diborgol oleh Jack dan ponselnya diambil. What are you doing, Jack? It's on the left-hand side. Pengambilan ponsel sih sebenarnya adalah ide yang buruk karena Frank bisa melacak melalui GPS. Ini terjadi sampai nekat Eddie mencoba melarikan diri, naik kereta bawah tanah sendiri dan menolak bantuan dari polisi mabuk cacat seperti Jack. Dia segera berubah pikiran ketika beberapa polisi di kereta bawah tanah ada di sana datang untuk membunuhnya. Lalu scene berpindah di Cina, di mana sebuah festival sedang berlangsung. Mengetahui bahwa mereka tidak punya tempat untuk berlari, Jack membuang teleponnya memasuki gedung apartemen tua. Singkat cerita, Eddie terus mengetuk pintu dan akhirnya seorang pria tua Asia benar-benar membukanya, membiarkan Jack dan Eddie masuk. Tim mencari mereka dari lantai ke lantai dan tidak tahu kemana mereka pergi. Di apartemen, Eddie berganti pakaian memberitahu Jack tentang mimpinya menjadi pembuat kue ulang tahun. Dia membawa buku catatan kemana-mana yang berisi semua resep kue di dunia. Dia juga menandai ulang tahun semua orang. Jack melihat betapa polosnya Eddie dalam kekacauan ini, yakin bahwa dia akan melindunginya sampai ke gedung pengadilan. Lalu Jack menelepon jaksa penuntut menjelaskan seluruh kronologinya. Dia segera mengirim pengawal lebih banyak polisi untuk mengeluarkan mereka dengan aman. Saat Frank memberitahu anak buah Frank di gedung dan nomor kamar yang tepat, hanya saja kali ini teman Frank mendapatkan info dari mata-mata itu masuk ke apartemen yang salah, menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Jack. Frank, they gave us the wrong apartment.
Jack berjalan menuruni tangga tanpa rintangan sekarang, hanya untuk dihentikan oleh Frank sendiri. Menunggu di lantai bawah, tetapi Jack tidak bodoh karena Jack menyuruh Eddie berputar ke belakang, mengarahkan pistol ke Frank dari belakang. Selanjutnya mereka lolos dari situasi sulit lainnya dan keluar dari pintu. Kali ini Jack membawa Eddie ke bawah tanah ke tempat kerja dapur ruang cuci yang dipenuhi imigran Tionghoa. Jack tampaknya tahu jalan di sekitar NYC. Begitu pula Frank lebih tahu yang bekerja sama dengan Jack selama 20 tahun. Begitu mereka keluar ke jalan, mereka langsung naik bus dikejar oleh dua orang anak buah Frank. Mereka menembak ban bus, kehilangan kendali dan berputar ke jalan buntu. Ada 31 penumpang di bus dan itu menjadi situasi penyanderaan. Sekarang seluruh tim SWAT ada di sini, termasuk komisaris dan kru berita. Frank harus berhati-hati tentang tindakannya. Jack meminta para penumpang untuk menutup jendela bus dengan koran, memberitahu polisi bahwa ada sekitar 40 sandera, di mana sebenarnya sih hanya ada 31 dari mereka. Saat mereka menunggu, Jack memilih lebih ngobrol banyak waktu dengan menuntut jaksa dari kru berita, seorang stenografer, untuk hadir baginya untuk membebaskan semua sandera. Lalu Eddie berbicara dengan seorang gadis kecil yang lucu, mengatakan kepadanya untuk tidak takut dan bahwa dia akan mengirimnya kue ulang tahun yang indah ketika hari itu tiba. Di sini lagi Jack lebih yakin bahwa Eddie adalah pria yang berubah dan sebenarnya baik hati. Suasana menjadi kacau saat para penumpang keluar berlari menyelamatkan diri. Bersama Eddie, Jack tetap di dalam sana, yakin bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya dengan mengeluarkan Eddie. Namun saat polisi masih yakin bahwa masih ada 9 sandera, pengemudi bus memberitahu mereka bahwa dia adalah penumpang terakhir dan satu orang yang ada di dalam bis. Saat itulah tim SWAT siap mengeluarkan Jack karena mereka diberitahu bahwa dia telah menembak beberapa polisi sebelumnya. Namun Eddie tiba-tiba muncul entah dari mana datangnya, meminta semua orang untuk tidak menembak dan dia kembali naik ke bus. Eddie mengungkapkan Jack tentang ucapannya bahwa orang tidak berubah dan dia ingin Jack percaya bahwa orang memang berubah. Contohnya adalah orang-orang seperti Barry White. Jadi meskipun semua ban kempes, Jack dan Eddie masih berhasil keluar dari jalan buntu setelah menghancurkan beberapa mobil polisi. Namun mereka dikejar oleh seluruh tim SWAT yang terus memecahkan kaca dan melepaskan tembakan serta melemparkan granat asap ke bus. Bus berhenti tepat saat terjebak di gang. Ketika tim SWAT memasuki bus, Jack dan Eddie telah menyelinap keluar dari bus, memasuki ke gedung yang berdekatan. Kali ini Eddie tertembak di perut. Lalu Jack meminta bantuan dari saudarinya, Diane, seorang paramedis yang mengemudikan ambulans. Diane datang membantu Eddie serta berhasil menyembuhkannya. Seattle. I was supposed to go out there, start my bakery. I was supposed to. Saat mereka berkendara menuju gedung pengadilan, Jack meminta bantuan saudarinya melakukan rencana. Di situ Frank memberhentikan ambulans, meminta Diane membuka pintu, tetapi Frank tidak menemukan apapun di sana. Jack sih sebenarnya meminta ambulan lain untuk membawa mereka ke suatu tempat yang dekat dengan gedung pengadilan. Di dalam ambulan, Jack memberitahu Eddie bahwa dia orang jahat. Jack juga termasuk salah satu polisi kotor yang akan dilawan Eddie. Dia akan bertanggung jawab penuh sekarang. Jack meminta Eddie untuk pergi dan membiarkan persidangan itu sendiri. Yeah, say hi to your sister. Yeah. Jack hendak menyerahkan diri memberikan kesaksiannya. Lalu Jack memasuki pintu masuk bawah tanah gedung pengadilan dan bertemu Frank yang selalu selangkah lebih maju dari Jack. Jack menentang Frank tentang seluruh kejahatan Frank, termasuk membunuh beberapa orang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk memecahkan beberapa kasus. Frank akhirnya marah dan berteriak pada Jack karena ia tidak mau oleh Jack membocorkan semuanya tentang keluarga Ying. Frank tidak bisa membunuh partnernya dengan tangannya sendiri, jadi dia membiarkan Jack masuk ke lift. Take down our case. Somebody's husband. He was going to take down our case. He was going to take down our case. What were we supposed to do? He wanted to tell the truth. Fuck the truth!
Lalu Frank memberitahu salah satu anak buahnya yang menunggu Jack di atas untuk membunuhnya. Sebelum dia melakukannya, Jack diperketat oleh keamanan gedung dan dikelilingi oleh banyak polisi. Jack juga menjelaskan bahwa dia hanya ingin berbicara dengan jaksa penuntut bahwa dia memiliki bukti terhadap banyak polisi, termasuk seorang kepala polisi dan dirinya sendiri. Saat anak buah Frank keluar untuk membunuh Jack, tiba-tiba anak buah Frank ditembak oleh anggota SWAT yang tampaknya akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Jack mengeluarkan alat perekam yang merekam seluruh percakapan antara Frank dan Jack di lantai bawah, menyerahkan kepada jaksa penuntut saat dibawa pergi. Frank menatap dengan perasaan sedih dan pergi. Let's get you to the jury. 2 tahun kemudian, kita melihat Jack setelah keluar dari penjara merayakan ulang tahunnya bersama saudara perempuannya dan beberapa temannya. Jack hanya mendapat 2 tahun karena ia mengungkap kasusnya dan mendapat harga murah. Kue ulang tahun itu seperti yang Anda duga dikirim oleh Eddie yang menulis manusia memang berubah di atasnya. Bersama kue itu, ia menulis surat kepada Jack dan melampirkan beberapa foto dirinya dan toko roti barunya. Peace. Well, take one more. Look. You know this guy. I was talking. Take one more. Happy birthday, Jack. Dan cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman? Seru tidak kisah menyedihkan ini? Pada intinya Jack harus mengawal Eddie ke pengadilan yang berjarak 16 blok dalam waktu 118 menit untuk bersaksi melawan sejumlah polisi korupsi. Para polisi korupsi ini bersama dengan rekan Jack, Frank, mencoba menyingkirkan mereka dalam jarak 16 blok dari New York City. Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa Jack sebenarnya adalah salah satu polisi jahat, tetapi ia menyerahkan diri bersama dengan semua polisi jahat lainnya dan menjauhkan Eddie dari bahaya. Jack masuk penjara selama 2 tahun karena kesepakatan murah, dan Eddie menjadi pembuat kue yang ia impikan. Oke, segitu aja. Jaga kesehatan dan next time ya di video berikutnya. See you.